Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar Saleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, kali ini saya akan membahas lanjutan materi metodologi penelitian yang kemarin yang telah kita bahas. Nah, yang sekarang kita akan bahas mengenai skala pengukuran. Nah, dalam skala pengukuran yang dipakai itu ada nominal, data ordinal, dan data interval, dan juga data rasio. Kalau data nominal itu data yang menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu ada jenis makanan dan jenis kelamin dan lain-lainnya gitu ya. Yang nantinya angka atau nominal itu dinyatakan sebagai frekuensi dan memiliki ciri. Nah, lalu ada data ordinal. Data ordinal itu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Contohnya itu ranking kejuaraan catur dunia. Nah, selanjutnya ada data interval. Data interval adalah data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tetapi dia tidak memiliki titik nol atau mutlak gitu ya. Contohnya data tes hasil ujian diberikan angka 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, yang jarak intervalnya itu sama. Dan yang terakhir di skala pengukuran ini ada data rasio, yaitu data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Biasanya menunjukkan perbedaan dan tingkat, contohnya itu suhu 15 derajat Celcius. Nah, kemudian materi selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini bisa didapat dari angket, wawancara, populasi, sampel atau purposive sampling, atau juga bisa dari observasi pengamatan langsung gitu ya. Nah, materi selanjutnya itu ada panel dan data outlier. Nah, kita bisa bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada data panel. Data panel itu terdiri dari data cross section dan data time series yang digabungkan. Kalau data cross section ini data yang dikumpulin selama satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series ini data yang dikumpulin dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Nah, yang kedua ini ada data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan bisa muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Lalu selanjutnya ada rancangan penelitian atau research design. Rancangan penelitian adalah blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi tetap komprehensif, yang terdiri dari tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis datanya. Nah, dalam rancangan penelitian juga ada jenis-jenis variabelnya ya. Yang pertama itu ada variabel dependent. Itu tuh variabel yang dijelasin atau berhubungan erat dengan variabel independent. Nah, yang kedua itu variabel independent. Ini tuh kebalikannya dari variabel dependent ya. Jadi dijelasin dan dipengaruhin sama variabel dependent. Yang ketiga, variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat itu ada variabel intervening. Ini tuh kayak variabel antara atau mediating gitu ya. Fungsinya itu mediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kelima itu ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak mempengaruhi dari faktor-faktor lainnya ya yang tidak diteliti. Kemudian yang keenam variabel dummy,
Ini tuh variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Kalau variabel dummy dipakai di variabel independen, maka alat statistiknya regresi panel. Tapi kalau dipakai di variabel dependen, maka alat statistiknya regresi logistik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.